Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati berbagai macam musim dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau sungguh Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh-Mu untuk terus menghibur Tuhan. Kami percaya semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, semuanya baik adanya. Mari sama-sama kita angkat pujian semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan, kami mau terus berkata terima kasih Tuhan. Saat ini kami mungkin belum mengerti maksud Tuhan, tapi akan ada saatnya kami akan berkata bahwa kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini menguatkan setiap kita, menjadi penghiburan bagi kita.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iman yang percaya berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, kami percaya Tuhan. Kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Malam hari ini kami berdiri di tempat ini ya Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami juga percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, hiburkan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarlah setiap kami tetap memiliki iman dan pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Sekali lagi, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, setiap orang di dunia ini, siapapun dia, pasti senang dengan yang namanya kepastian. Betul? Ya, kita pasti kepingin sesuatu yang jelas, sesuatu yang pasti. Ya, waktu kita mau menyekolahkan anak, kita pasti akan mencari sekolah yang jelas. Ya, waktu kita mau mulai bekerja, kita mencari pekerjaan, kita juga mencari kantor yang jelas. Waktu kita mau membuka usaha, kita mencari peluang bisnis yang jelas. Bahkan ketika kita memilih pasangan hidup, kita juga akan memilih pasangan hidup yang pasti dan yang jelas. Betul? Atau mungkin ada yang, ya udahlah siapa aja yang menikah sama saya? Nggak ada ya. Kita semua suka dengan yang namanya kepastian. Nggak ada orang yang nggak suka dengan hal yang pasti. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kematian adalah hal yang pasti dan hal yang jelas akan terjadi. Setuju? Ada yang bisa menghindarkan diri dari kematian? Tidak ada, saudara. Semua kita akan mengalami satu hal yang pasti, yaitu meninggal. Entah sudah berapa kali selama saudara hidup, saudara datang menghadiri ibadah penghiburan. Entah saudara, teman, keluarga, atau siapapun yang meninggal, kita sudah sering kali menghadiri ibadah penghiburan. Tetapi setelah sekian kali kita hadir di dalam ibadah penghiburan, apakah kita sudah benar-benar menyadari hal yang pasti juga akan terjadi di dalam hidup kita? Atau kita hanya sekedar ya sudahlah datang, makan-makan, kuaci, kacang, terus pulang. Saya berdoa biar malam hari saudara menyadari akan hal yang pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Dan tidak ada satupun yang bisa menundanya. Sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa menundanya. Saudara, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang begitu mengerikan.
Ya. Ada orang yang muda meninggal, orang yang tua meninggal, orang yang kelihatannya sehat olahraga meninggal. Tidak ada yang bisa menghindarkan dirinya dari yang namanya kematian. Orang berkata bahwa kalau orang kena COVID yang komorbid, yang umurnya sudah tua, pasti meninggal. Belum tentu, saudara. Kalau Tuhan masih mau dia hidup, dia akan tetap hidup dan sembuh. Tetapi ketika waktunya sudah selesai, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarkan dirinya dari kematian. Alkitab berkata dengan jelas, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di sanalah kesudahan setiap manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, berapa banyak orang yang takut mengalami kematian? Saudara bisa bertanya kepada diri saudara sendiri, apakah saya siap untuk menghadapi kematian? Apakah saya siap dan saya tahu kemana saya akan pergi setelah saya mati? Ternyata banyak orang takut mati karena dia tidak tahu kemana dia akan pergi setelah dia mati. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang Kristen mengalami hal yang demikian. Banyak orang Kristen juga takut mati karena dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan selama hidupnya, sehingga dia tidak memiliki gambaran yang jelas kemana dia akan pergi setelah dia mati. Saudara-saudara, semua orang ingin masuk surga. Betul? Ada yang ingin masuk neraka? Enggak ada. Semua orang pinginnya masuk surga, tetapi tidak semua orang siap menghadapi yang namanya kematian. Padahal satu-satunya jalan menuju kepada surga adalah dengan melalui kematian. Tidak ada jalan yang lain menuju surga selain melalui kematian, dan kematian di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Alkitab ini bagus sekali, karena di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Sejak saya melayani Tuhan kurang lebih 19 tahun yang lalu, entah sudah berapa puluh kali saya melayani ibadah penghiburan. Saya paling suka menghadiri ibadah penghiburan, saudara. Kenapa? Karena ini akan membuat saya selalu ingat bahwa waktu saya kapan saja bisa berakhir. Biarlah ini juga menjadi kesan yang sama bagi setiap saudara yang hadir malam hari, bahwa kita semua mempunyai waktu yang sangat terbatas. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita hanya sementara. Itu yang harus kita perhatikan. Tetapi yang selamanya itu adalah ketika kita bersama dengan Kristus di dalam sorga, di dalam kekekalan. Itulah yang harus kita perhatikan. Tetapi juga bukan berarti, oh ya sudah, karena saya pikir saya mau mati, saya nggak usah belajar dah, saya nggak usah sekolah, saya nggak usah kerja dah, ntar juga saya mati. No, bukan begitu, saudara. Tetapi bagaimana ketika kita hidup, kita benar-benar memperhatikan hidup kita, sehingga setiap waktu-waktu yang kita gunakan di dalam hidup kita adalah waktu-waktu yang bermanfaat, waktu-waktu yang berkualitas, waktu-waktu yang produktif, sehingga ketika waktunya selesai tidak pernah ada kata menyesal. Kenapa? Karena selama saya hidup, saya sudah mempergunakan waktu saya dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau kita masih hidup hari ini, maka kita masih memiliki yang namanya kesempatan. Saya bersyukur di jam-jam terakhir almarhum Pak Pong, kami sempat ngobrol dengan ibu ya di kamar 517. Saya hanya berkata bahwa ketika dokter berkata 50-50, kebanyakan orang akan berpikir ya sudahlah. Tapi saya bersyukur bahwa ketika kami ngobrol sama ibu berkata saya masih punya keyakinan 50%. Saudara, tidak banyak orang memiliki keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena yang dilihat adalah yang ada di depan matanya. Yang dilihat adalah fakta kehidupan, tetapi tidak melihat bagaimana besarnya Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah bukan waktunya lagi untuk main-main. Sudah bukan waktunya lagi kita hidup tanpa tujuan. Apalagi kita masih terus hidup di dalam jatuh bangun dengan dosa. Apakah kita siap ketika suatu saat waktu kita selesai? Mari kita sama-sama merenungkan, saudara. Ada banyak motivator, orang-orang berkata, "Hei, hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan." Saya mau katakan salah. Kenapa salah? Karena yang hanya satu kali itu hanya kematian. Mati satu kali, hidupnya berhari-hari. Betul? Hari ini kita hidup, mungkin besok kita masih hidup, lusa mungkin kita masih hidup, bulan depan mungkin kita masih hidup, tahun depan mungkin kita masih hidup. Artinya apa, saudara? Hidup berhari-hari, tapi kematian hanya satu kali. Maka kita harus memperhatikan yang hanya satu kali kesempatan ini. No second chance. Tidak ada kesempatan kedua. Ketika kita menyadari ini, saudara, biarlah kita memperhatikan hidup kita selama masih bernafas. Orang berkata, mati cuma sekali. Hidup hanya sekali, nikmatilah. Siapa bilang mati yang hanya satu kali? Hidup kita yang berkali-kali. Kesempatan selama kita masih hidup masih banyak. Kita gagal, kita masih bisa bangkit. Kita sakit, kita masih bisa sembuh. Kita terpuruk, kita masih bisa naik. Tetapi ketika kematian sudah datang, it's the end of life. Selesai. Nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ketika hembusan nafas terakhir kita hirup, maka itulah akhir kehidupan kita. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, malam hari, dengar baik. Tidak peduli bagaimana cara matinya seseorang, karena cara matinya seseorang tidak menentukan dia masuk surga atau neraka. Tapi bagaimana ketika dia hidup dan sampai akhir hidupnya, dia tetap memelihara imannya di dalam Yesus Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena kalau tergantung dengan bagaimana matinya, maka ketika pesawat jatuh, oh orang yang mati berarti nggak masuk surga. No, tidak begitu, saudara. Penghakiman itu dinyatakan adalah ketika bagaimana kita hidup dan sampai akhir hidup kita tetap mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Saya menyadari, Bapak Saudara, tidak ada orang yang senang ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Kita semua pasti mengalami kesedihan, karena ada banyak kenangan yang sudah kita lalui bersama dengan orang yang meninggal. Saya mau katakan, silahkan bersedih,
Silakan menangis. Dan tidak ada orang yang berhak melarang, membatasi tangisan kita. Kenapa saudara? Karena kenangan kita dengan orang yang meninggal masing-masing orang itu berbeda. Terlebih lagi mungkin ibu sudah bertahun-tahun menjalani hidup bersama. Kita sebagai orang luar, sebagai orang lain tidak bisa kita berkata, sudahlah bu, jangan nangis, sudahlah, berhentilah. No. Jangan pernah halangi orang menangis. Tetapi jangan larut di dalam kesedihan. Kenapa? Karena kita masih punya hari esok yang harus kita bangun bagi hidup kita sendiri. Saudara, di awal tadi istri saya berkata bahwa kami mengucapkan turut belasungkawa. Saya mau garis bawahi kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak lagi mengucapkan kata turut berduka cita. Kenapa saudara? Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia bersuka cita. Yang benar adalah kita mengucapkan turut berbelasungkawa. Kepada siapa? Kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetapi orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia meninggal dengan bersukacita. Saudara, saya bersyukur ketika ngobrol sama ibu di kamar perawatan. Ibu berkata bahwa sebelum kesadaran dari Pak Kong menurun, beliau sudah sempat ngobrol, sempat berdoa bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Bahkan ada satu kalimat yang dia ucapkan bahwa dia berkata, terima kasih Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa buktinya? Setiap hari kita bisa makan enak. Setiap hari mungkin kita tinggal di rumah yang mewah. Kita naik kendaraan yang nyaman. Apakah kita masih bersyukur dengan hal itu? Bahkan mungkin beberapa dari antara saudara setiap tanggal 1 masih terima gaji. Apakah engkau masih bersyukur dengan gaji yang saudara terima? Atau kita hanya berkata, ya ini mah cuma numpang lewat. Saudara, saya bersyukur ketika saya dengar kesaksian dari ibu dan dari Pak Santoso yang berkata bahwa Pak Kong sebelum kesadarannya menurun, dia berkata terima kasih Tuhan. Maka tidak ada yang lagi yang perlu diragukan. Hanya orang yang punya Roh Kudus yang bisa berkata demikian. Tidak peduli berapa puluh tahun hidup yang lama, tidak peduli berapa hari-hari, waktu-waktu yang lalu yang sudah lewat. Ketika dia sudah berkata terima kasih Tuhan, maka itu adalah akhir yang indah bagi hidup. Ayat yang terakhir bagi saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan 14, firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai bagian yang terakhir, sudahkah kita menyadari bagaimana perjalanan hidup kita selama kita hidup sampai hari ini? Apakah kita sudah menikmati hidup kita, atau justru kita hanya berkeluh kesah? Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu yang ada dalam hidup kita dengan baik, atau kita justru malah menyia-nyiakan? Pesan firman Tuhan malam hari ini, perhatikanlah sebuah fakta kehidupan yang pasti akan datang kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Ini hanya sebuah giliran saja. Siapa yang rumahnya sudah selesai,
dialah yang akan dipanggil pula. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita yang hidup, kita memperhatikannya dengan baik, dengan bijaksana. Jangan sampai kita terus-menerus bisa menghadiri kebaktian penghiburan tanpa pulang dengan pertobatan. Kenapa? Karena suatu saat kita pun juga akan ada di posisi seperti Pakko. Biarlah setiap kita yang hadir hari ini sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, melainkan mempergunakannya untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya.
pada waktunya. Kami berdoa bagi istri daripada almarhum, kedua anaknya, menantu dan cucu dan keluarga besarnya ya Tuhan. Hanya Engkaulah penghibur yang sejati, Engkaulah yang sanggup memberikan kekuatan, Engkau yang menopang kehidupan mereka ya Tuhan. Perjalanan kehidupan mereka ke depan masih panjang. Biarlah Tuhan yang terus menuntut, memimpin, membagari, melindungi, menyertai mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Ya, saya mengucap terima kasih buat pastor Tuhan yang sudah dari awal sudah membantu kami dan juga mendoakan almarhum suami saya. Terima kasih, apa yang saya dapat itu sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya, Pak. Terima kasih buat saudara-saudara kami dan teman-teman semua yang sudah hadir. Saya mengucap terima kasih banyak atas segala attention-nya, support-nya, dan dukungannya secara moral dan materi. Saya mengucap syukur atas segala kebaikan semua saudara-saudara kami, dan juga saya minta dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahan almarhum suami saya, yang mana masa lalunya banyak mempunyai kesalahan pada semua teman-teman dan saudara-saudara semua. Saya hanya bisa mendoakan agar mereka semua diberkati. Itu doa saya. Ini ucapan syukur saya, dan untuk besok kalau saudara-saudara dan teman-teman semua yang bisa mengikuti ibadat pelepasan untuk ikuti pemakaman, saya mengucap syukur kalau bisa hadir. Saya berterima kasih. Kalau saya ada yang berhalangan, saya juga tetap mengucap terima kasih. Saya memaklumi semuanya. Saya kira ini seperti kata-kata saya, yang tidak ada kata-kata lain lagi selain ucapan terima kasih. Itu saja.